what's up? Balik lagi sama gue Felix hari ini, dan kita akan preview pertandingan untuk malam Eropa, yaitu Champions League dan Europa League. Sebelumnya kemarin gue bilang banyak kejadian di hari Valentine ya, termasuk kekalahan Milan atas Spezia, imbangnya MU, banyak banget sih hal-hal yang aneh terjadi minggu kemarin. Tapi kita nggak akan bahas itu ya, kita akan bahas ke Champions League dan Europa League-nya. Dan pertama, gue akan ke Europa League dulu. Untuk pemberitahuan kalian semua bahwa minggu ini, untuk seluruh pertandingan minggu ini, ada beberapa pertandingan yang akan dimainkan di tempat netral. Kenapa di tempat netral? Karena ada peraturan pembatasan perjalanan khususnya di Inggris. Dalam artian Jerman adalah salah satu negara yang memban Inggris untuk datang, orang-orang Inggris untuk datang ke Jerman. Salah satunya yang kejadian pertandingannya untuk Leipzig dan Liverpool juga Mönchengladbach sama City. Jadi mereka mengharuskan untuk main di tempat netral. Dari update terakhir, mereka akan bermain di Ferencváros, itu di Budapest, Hungaria. Lalu untuk di Europa League, seperti MU, kemudian Spurs, mereka akan dipindahkan ke Italia. Kalau nggak salah akan dapat markasnya di Allianz Juventus Arena. Dipindahkan ke Italia karena kasus di Italia sudah sudah mulai menurun. Jadi sekarang kita akan langsung lihat dulu ya pertandingannya. Oke, jam pertama itu di jam 12.55 waktu kita Indonesia Barat. Ada Real Madrid, ada Sociedad lawan MU dulu, Europa League ya. Di leg pertama, gua akan menjagokan ini sama-sama bakal nahan. Gua rasa. Dan gue nggak menutup kejutan apa yang akan dilakukan Sevilla. Apalagi di sana ada David Silva yang bisa dibilang sudah belasan tahun melawan MU. Jadi dia pasti membocorkan lah bagaimana harus menghadapi MU. Musim terakhirnya kemarin pun David Silva masih tanding melawan MU-nya Ole. Jadi dia pasti bakal tahu betul bagaimana menghadapi Ole. Jadi gue bilang pertandingan ini bakal saling tahan lah, bakal imbang jadinya. Kemudian ada Wolfsberger lawan Spurs dari wakil Austria. Gue rasa akan menang Spurs nih di leg pertama ini. Kemudian ada Olympiakos PSV. Jelas PSV. Gue pegang PSV 100%. Menang ya, bawah basah. Slavia Praha Leicester. Ini di atas kertas Leicester. Young Boys Leverkusen, Red Star Milan. Gue jelasin dikit, kemungkinan besar Milan akan melakukan rotasi lagi di pertandingan ini. Dan untuk melawan Red Star yang awal Maret nanti akan melawan Radnik Surdulica, klubnya Witan, yang gue akan melakukan previewnya juga. Gue akan lihat ini sebagai hasil Milan akan menang, tapi kayaknya tipis, nggak akan menang banyak gol. Lalu kemudian di sini ada Dinamo Kiev lawan klub Brugge. Ini dua-duanya sama-sama kuat ya, satu dari Ukraina dan satu dari Belgia, dan sudah kenyang pengalaman di Eropa juga. Jadi gue bilang ini akan saling menahan. Lalu Braga lawan Roma menang tipis, prediksi gue Roma akan menang tipis, tapi gue juga nggak nutup kemungkinan Braga bisa bikin kejutan ya. Roma di atas kertas menang tipis, tapi Braga nggak menutup kemungkinan kejutan. Selanjutnya Krasnodar Zagreb di atas kertas. Lille Ajax nih yang lumayan seru. Gue bilang leg pertama akan nahan nih, Lille dan Ajax. Kayak bakal saling menahan. Dua-duanya juga lagi performnya lagi bagus. Lille lagi peringkat 2 Ligue 1, Ajax peringkat 1-nya Eredivisie. Formnya juga lagi bagus mereka di liga masing-masing. So I say yes untuk Lille Ajax akan saling menahan. Nah ini dia big match-nya yang paling sengit nih, Benfica lawan Arsenal. Benfica yang lagi tertatih-tatih di Liga NOS akan melawan Arsenal yang juga lagi semrawut di Premier League. Jadi kalau menurut prediksi gue nih, yang akan pegang bola di sini adalah dua-duanya akan saling nahan. Karena kenapa? Untuk sisi pertahanannya Benfica, mereka punya Otamendi dan Vertonghen, which is mereka yang sudah sering banget main lawan Arsenal, akan jadi palang yang akan menghadang Arsenal di leg 1 ini. Lalu kemudian kita yang ke jam 3 ada Molde lawan Hoffenheim. Ini timnya Ole. Hoffenheim
gue pegang Hoffenheim absolutely. Terus dari ini dari Eropa Timur ada Maccabi Tel Aviv lawan Shakhtar, gue pegang Shakhtar di sini diunggulkan. Terus ada Royal Antwerp dari Belgia lawan Rangers, timnya Steven Gerrard di atas kertas akan lebih unggul di atas Royal Antwerp. Granada Napoli ini salah satu yang lumayan seru. Gue bilang pasukan Diego Martinez akan menahan pasukan Gennaro Gattuso, tapi karena Napoli baru dapat tren positif setelah menang lawan Juve, kemungkinan besar Napoli akan melanjutkan tren positif ini untuk menang lawan Granada, karena kita tahu nasib Gattuso sedang dalam ketidakpastian. Ada kemungkinan kalau kalah di leg 1 ini Gattuso bisa dipecat. Jadi gua secara subjektif akan nilai Napoli akan menang atas Granada. Tapi kalau mau objektif Granada akan mengimbangi Napoli. Kemudian ada Salzburg lawan Villarreal. Salzburg lawan Villarreal ini akan lebih dipegang ke Villarreal, gue bilang lebih diunggulkan Villarreal di sini. Tapi nggak menutup kemungkinan Salzburg yang sudah ditinggal Szoboszlai pun akan bisa menahan Villarreal. Kita nggak tahu kejutan dari klub-klub yang semenjana. Selanjutnya kita akan ke leg 1 klaster pertama ya. Leg 1 klaster pertama untuk minggu ini, yaitu Leipzig Liverpool, Barca PSG, Sevilla Dortmund, dan Porto Juve. Leipzig Liverpool trennya sama-sama yang satu Leipzignya lagi ngejar Munchen, lagi bagus, sementara Liverpool sedang jelek-jeleknya karena kalah dari Leicester. Jadi gue akan bilang sepertinya bola akan lebih berputar ke Leipzig, dan gue sorry to say kayaknya Liverpool peluangnya ya 40% untuk bisa menang. Barca PSG dua-duanya lagi trennya bagus, tapi menurut gue PSG tanpa kehadiran Neymar habis. Jadi gue akan bilang Barcelona di atas kertas akan unggul di leg pertama ini. Apalagi keuntungan sebagai tuan rumah, mereka bisa dapat gol yang lebih banyak. Tapi kita nggak tahu, PSG mungkin bisa melakukan pembalasan yang terakhir mereka lakukan 4 tahun lalu. Tapi we'll see ya. Lalu kemudian Sevilla Dortmund, ini dua tim yang sama-sama bisa dibilang kekuatannya rata karena dua-duanya ini kuda hitam di liga masing-masing. Trennya juga lagi bagus. Dortmund baru menang dari Hoffenheim, Sevilla juga baru menang juga kemarin lawan Brescia. Gue bilang ini akan saling nahan. Kedua mantan klubnya Ciro Immobile ini akan saling nahan, dan kita akan tunggu sampai leg 2 karena ini akan sengit banget Sevilla Dortmund. Pertarungan dari dua klub pencetak bintang. Lalu yang terakhir Porto Juventus, gue akan bilang di sini gue sorry to say Juve akan menang lagi. So I say Juve akan menang atas Porto, dan tinggalnya nunggu leg 2 hasilnya akan seperti apa. Tapi gue juga gak nutup kemungkinan Porto bisa ngasih kejutan. Apalagi dengan form Juventus yang sedang ups and down kayak gini dan inkonsisten di tangan Pirlo. Kita lihat apakah realitanya Pirlo bisa tetap sejalan dengan keinginan untuk bisa tetap maju terus di Liga Champions. Apalagi targetnya Juve adalah untuk menjuarai Champions League, bukan lagi Serie A. Oke, itu dari gue untuk leg 1 klaster pertama UCL dan leg 1 32 besar Europa League untuk minggu ini. Dan untuk minggu depan gue akan up di hari Selasa depan. Oke, thank you, ciao.